Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur auf der Heide. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya Felicia Lala, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas dalam mengajar dengan memperhatikan berbagai kebutuhan belajar dan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid atau pemetaan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Keempat, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dan yang kelima adalah melakukan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Mari kita lihat. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya guru harus memahami 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Apa itu 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar murid? Pemetaan kebutuhan belajar murid yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau disebut dengan readiness, yaitu guru harus mencari tahu pengetahuan awal atau pemahaman awal murid tentang materi yang akan dipelajari. Kedua, minat belajar murid. Guru harus memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan belajar sesuai minatnya, diharapkan murid dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Dan yang ketiga, profil belajar murid, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, dan pengaruh budaya serta lingkungannya. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, konten, di mana guru menyediakan materi atau konten sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam dengan mempertimbangkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid.
Dalam hal ini, mereka mengakses informasi dari berbagai sumber belajar. Yang kedua, proses. Guru memvariasikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Bagaimana murid akan memahami informasi, materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, produk. Produk atau hasil dari kegiatan belajar murid. Produk dapat menunjukkan apa yang telah dipelajari dan dipahaminya dengan hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini, hasil pekerjaan yang ada wujudnya, misalnya tulisan, hasil tes, presentasi, video, rekaman, dan lain-lain. Yang berikutnya, keterkaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak atau disebut dengan koneksi antar materi, materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan modul 2.1. Pada bagian yang pertama, yaitu keterkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pada materi ini mengenai menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat yang ada pada anak tersebut, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut keterkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaboratif antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitannya dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Yang ketiga, keterkaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi adalah impian, cita-cita, atau tujuan. Seorang guru penggerak harus memiliki visi yang mengarah pada perubahan, baik di kelas ataupun di sekolah, dengan pendekatan atau paradigma sebagai alat untuk mencapai tujuan atau visi yang sering disebut inquiry apresiatif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah, kemudian diimplementasikan berupa kesepakatan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas sebagai bentuk arahan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah hasil pemaparan video saya. Terima kasih, salam dan bahagia.